Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMKJ TV yang berbahagia, bertemu lagi di bimbingan dan konseling ya bersama saya Bapak Rifki Nur Hanafi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, berbincang sedikit tentang stres ya, penyebab dan cara menanganinya. Kita tahu bahwasanya ketika kita mendengar kata stres ya, kita menafsirkan bermacam-macam ya. Ada yang stres itu membuat kita galau ya, bahkan yang sangat ekstrim pemikiran kita, stres itu sama dengan orang gila. Apakah benar? Ya, kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian stres ya. Kira-kira pemirsa sudah sedikit paham ya tentang stres ya. Stres itu tekanan ya, lalu ada gangguan mental dan emosional. Lalu stres itu merupakan respon ya, respon fisiologik ya, fisiologik dari suatu stresor. Stresor itu apa? Stresor itu yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan kita itu stres. Jadi tekanan ya, lalu keadaan mental dan emosi kita tidak stabil. Yang berikutnya, dalam hal ini mungkin pemirsa sudah pernah mengalami yang istilah stres ya, atau malah belum. Nah, kita nanti bahas karena kita juga belum paham apakah yang saya rasakan hari ini ya, karena kita punya masalah mungkin itu dikategorikan stres ya. Ada istilah yang sering Pak Rifki sampaikan ke anak-anak ketika mengajar, yaitu ketika kita punya masalah ya, mesti Pak Rifki tanya, siapa ya hari ini yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan ya. Ternyata ada dua orang yang merasa dia tidak punya masalah ya, padahal itu masalahnya ya, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya masalah, hanya cara merespon kita untuk terhadap masalah tersebut. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan stres ya. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Sekali lagi, ternyata faktor lingkungan itu menjadi penentu penyebab dari stres ya, yaitu apa? Penyesuaian diri di lingkungan. Misalnya dalam hal ini adanya tekanan ya, tekanan waktu ya, tekanan terhadap rasa aman dan bahagia diri sendiri di lingkungan tersebut ya. Lalu yang lebih banyak yaitu tekanan atau tuntutan hubungan pribadi. Lalu ada juga penyesuaian diri dan perubahan dari keluarga, itu dari sisi lingkungan. Yang berikutnya yaitu fisiologis ya, atau dalam hal ini yaitu perubahan kondisi tubuh ya. Misalnya pemirsa SMKJ TV saat remaja awal dulu SMP mungkin ya, yang perempuan terutama pernah merasakan bahwasanya head pertama ya, atau datang bulan pertama itu rasanya stres. Itu juga karena faktor dari fisiologis. Yang berikutnya adalah kurang gizi ya, kurang tidur, ternyata juga bisa menjadi faktor penyebab stres. Lalu keadaan sudah menua, biasanya terjadi ketika umur sudah masuk pada awal-awal lansia, karena dia merasa, wah ini kenapa ada perubahan di tubuh saya, misalnya beruban ya, tenaganya sekarang sudah mulai berkurang dan lain-lain. Lalu yang berikutnya pikiran kita, ternyata pikiran juga bisa menjadi faktor penyebab dari stres ya. Misalnya dalam hal ini kalian panik ya, ketika ada tekanan kalian merasa panik, pikirannya kemana-mana, itu termasuk faktor juga yang menyebabkan stres. Jadi ada tiga faktor, faktor dari lingkungan ya, lalu faktor fisiologis dari perubahan di tubuh kita, yang terakhir yaitu faktor dari pikiran kita. Baiklah, sekarang kita mesti akan berpikir, bagaimana sih ya gejala dari stres? Ternyata gejala dari stres itu banyak ya. Yang pertama yaitu sama, gejala fisiologis dari tubuh kita. Misalnya pernah pemirsa merasa jantung berdetak dengan cepat ya ketika ada masalah ya, jantung berdetak dengan cepat itu juga termasuk salah satu penyebab dari stres. Lalu yang berikutnya adalah otot terasa tegang. Nah, otot terasa tegang, lalu pernafasan yang tidak teratur. Lalu nah ini sering buang air kecil juga termasuk tanda-tanda itu menjadi gejala dari stres. Yang paling sering adalah sulit tidur. Lalu
mengarah kepada gejala lambung. Biasanya lambung terasa sakit. Lalu itu gejala fisiologis. Yang berikutnya yaitu gejala psikologis dari psikis kita. Resah, gelisah, ya, galau, ya, di kelas, di rumah kamu sulit berkonsentrasi. Ketika ada bapak ibu guru menerangkan pelajaran, kalian terpikirkan kepada hal-hal yang membuat kalian sulit berkonsentrasi, lalu merasa kewalahan, ya, tugas penumpuk, kalian merasa kewalahan. Yang terakhir yaitu tingkah laku, ya, gejalanya muncul lihat dari tingkah laku. Misalnya pernah pemirsa seperti ini, ya, sering menggigit kuku, itu juga termasuk gejala dari stres ternyata, ya. Lalu menggoyang-goyangkan kaki, ya, kakinya digoyang-goyangkan, ya. Lalu berubah nafsu makannya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi ketika pemirsa semua mengalami 3 gejala itu, jantungnya merasa kencang, ya, lalu sulit berkonsentrasi, secara tidak sadar kalian atau pemirsa pernah menggigit kuku secara sering, itu juga termasuk dari gejala stres. Lalu yang berikutnya, ya, dampaknya itu apa sih stres? Apakah berbahaya? Ya, ternyata dampaknya juga sama, ya, dibagi menjadi 3. Dampak fisiologis, terutama dalam hal tubuh tadi, dampaknya akan sering sakit-sakitan, baik sakit lambung, ya, lalu kalian merasa sistem pencernaannya terganggu, emah, ya, lalu kehilangan semangat, ya, sering ngantuk, itu dampaknya. Yang berikutnya dampak psikologis. Pernah kalian atau pemirsa dalam kondisi emosi, ya, sering meluap-luap, ya, diganggu teman sedikit, bercandai, kamu merasa terganggu, emosinya muncul. Itu dampak dari stres. Yang berikutnya adalah perilaku. Nah, perilaku itu kamu merasa kalian nanti endingnya dari perilaku tidak diterima di masyarakat. Lalu bagaimana sih cara menangani stres? Ya, Pak Rifki ada tips, ada triknya. Cara menangani stres itu ada pada akronim stres sendiri. STRESS, ya. Yang pertama S. S yang pertama adalah study skills, atau kalian, yaitu banyak hal yang perlu dipelajari. Misalnya kita mempunyai skill belajar, ya, yang sesuai, ya, itu minimal itu akan menjadi hal yang pertama untuk menangani stres. Misalnya ketika kalian stres menangani tugas yang menumpuk, tapi ketika kamu nyaman dengan pelajaran matematika, maka itu tidak menjadi hal yang menjadi stres. Itu yang berikutnya ST, ya. T itu tempo atau time management. Silakan kamu manajemen waktu. Bagaimana kalian atau pemirsa bisa memanage waktu agar stresnya itu berkurang. STR, R yang pertama, ya, yaitu rehat atau istirahat. Cobalah ketika pemirsa merasa lelah dengan keadaan ini, beristirahatlah. Menyendiri juga tidak salah, ya. Menyendiri di kamar, ya, rumahnya dekat pantai, mungkin bisa menyendiri di pantai, mendengarkan suara ombak, ya. Lalu yang rumahnya di daerah pegunungan, di Patean, di Sukorejo, silakan nikmati udara pagi yang dengan kamu rileks, ya. Yang berikutnya STRE, ya, yaitu eating dan exercise. Kamu makan, ya, makan itu juga bisa untuk mencegah stres. Lalu berolahraga, ya, makan yang cukup, makan yang membuat kamu itu nyaman. Sekarang banyak kafe di mana-mana, ya, kamu bisa atau pemirsa bisa memanfaatkan itu. Yang berikutnya STRES, ya, self talk itu kamu percakapan kalbu dengan diri sendiri. Coba kita berefleksi, oh iya, mengapa saya hari-hari ini sering menangis, ya, sering gundah, sering galau. Kalian bisa sebisa mungkin, sepitar mungkin berbicara kepada diri sendiri, berefleksi. Ya, yang berikutnya yaitu S terakhir, yaitu social support, ya. Kamu mendapatkan support dari teman-teman kalian, dari keluarga, dari teman, ya. Terus yang lebih menarik adalah kamu bisa memanfaatkan keadaan posisi kalian di lingkungan itu menjadi teman, sahabat untuk menghindari dari stres, ya. Jadi itu intinya, ketika kita stres, jangan panik, ya. Banyak cara lah untuk kita menghindari stres.
Mungkin pemirsa sudah sedikit paham ya, apakah sekarang siang ini, pagi ini, mungkin sore ini kita dalam posisi stres. Coba kita bisa mengidentifikasi dari itu dengan cara denyut jantung kita apakah sering cepat ya, pikiran kita galau ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari stres. Apabila kita stres pun kita bisa mengelola stres itu dengan baik ya, karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan pemirsa SMKJ TV semuanya, baik siswa-siswi, bapak ibu guru dan semuanya bisa memahami materi pada hari ini. Intinya stres itu bisa kita tanggulangi, stres itu bisa kita cegah ya. Yang paling penting adalah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah stres itu akan hilang dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan lain nanti bisa kita sambung di ruang BK seperti biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.